Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan penjelasan mengenai cara membuat surat lamaran berdasarkan informasi lowongan yang mungkin teman-teman ketahui dari internet, WhatsApp, ataupun media sosial yang lain. Namun sebelum saya jelaskan, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, ketika kita sudah mengetahui ada informasi lowongan atau kita searching di internet kebetulan memperoleh informasi lowongan tersebut, maka beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika membuat surat lamaran pekerjaan. Oke, secara rinci akan kita bahas pada video kali ini. Teman-teman bisa melihat pada layar, di sisi sebelah kiri ini saya tunjukkan contoh informasi lowongan pekerjaan dari PT King Duan Industrial Indonesia HR Departemen. Alamatnya di Jalan Raya Rancaikek, kilometer 24,5, kawasan industri PT Dwi Papuri Abadi, yaitu letaknya di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Sedangkan yang sebelah kanan ini ialah contoh surat lamarannya. Oke, lalu bagaimana cara membuat redaksi penulisan surat lamaran? Oke, kita perhatikan dulu informasi lowongan ini. Informasi lowongan ini di PT King Duan Industrial Indonesia. Untuk posisi yang dibuka ialah operator produksi dengan kode OP, purchasing kode PS, dan quality assure staff kode QA. Untuk kode OP, di sini disebutkan bahwasannya untuk kriterianya pria atau wanita, maksimal usia 30 tahun, minimal pendidikan SMK, SMA sederajat, bersedia bekerja lembur, bersedia rotasi shift, dan memiliki mental dan fisik yang kuat untuk operator produksi. Untuk purchasing atau kode PS, di sini khusus untuk wanita maksimal 30 tahun, minimal pendidikan D3 Administrasi Bisnis atau S1 Manajemen, bersedia bekerja di dalam dan di luar kota, bersedia bekerja di bawah tekanan dan memiliki loyalitas tinggi. Yang ketiga, untuk quality assure staff kodenya QA. Ketentuannya ialah pria dan wanita maksimal usia 35 tahun, minimal pendidikan D1 atau S1 semua jurusan, minimal bekerja di satu bidang yang sama, mampu berbahasa Inggris, berbicara dan menulis, memiliki pengetahuan tentang ISO 2015 dan lain sebagainya, mampu mengoperasikan Microsoft Office dan memiliki loyalitas tinggi. Ini untuk bagian yang bisa dilamar ya, bagian lowongan. Terus yang selanjutnya di sini disebutkan untuk fasilitas yang diperoleh ketika teman-teman semuanya diterima pada PT King Duan Industrial Indonesia. Yang pertama, gaji berdasarkan pendidikan dan pengalaman. Yang kedua, tunjangan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Nomor 3, tunjangan senioritas. Nomor 4, premi kehadiran. Nomor 5, bonus uang tahun dan THR. Terus, di sini juga disebutkan bahwasanya jika teman-teman ingin melamar pekerjaan di PT King Duan Industrial Indonesia, teman-teman bisa mengirimkan lamaran berikut CV dan foto terbaru menggunakan email dengan subjeknya April underscore kode dan dikirimkan ke hr003@kingduan.co.id. Artinya teman-teman semuanya calon pelamar, jika ditentukan subjeknya seperti ini, berarti teman-teman juga harus menyesuaikan subjek yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Sebagai contoh di sini yaitu April underscore, jika teman-teman sesuai dengan kriteria ini bisa melamar pada bagian ini, berarti underscore kodenya ialah O besar P besar. Jadi seperti itu. Dikirimnya kemana? Dikirimnya ke hr003@kingduan.co.id. Lalu bagaimana cara membuat surat lamaran jika sudah ada info lowongan seperti ini? Oke, yang pertama, silahkan tuliskan tanggal surat atau
Lokasi diterbitkannya surat yaitu contohnya di sini Oku Timur 4 September tahun 2021. Terus yang kedua, di sini tulis hal yaitu lamaran pekerjaan lampiran 1 berkas. Di sini silahkan teman-teman sesuaikan dengan info ya. Berarti yang terhormat manajer personalia PT King Duan Industrial. Industrial Indonesia. Jalannya raya, jalan raya. Kilometer 24.5. Tulis Kabupaten ya. Sumedang, Jawa Barat, Indonesia 45364. Oke, bagian alamat ini teman-teman nanti isikan saja sesuai dengan isi pada info lowongan ya. Diisi lengkap boleh, diambil alamatnya. Misal di sini ya, saya contohkan Jalan Raya Ranca Ekek kilometer 24.5 Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Tapi saran saya sebaiknya dituliskan secara rinci sesuai dengan alamat PT yang ada lowongan ini ya, di bagian kiri ini. Ini sebagai contoh. Terus yang selanjutnya silakan tulis saja dengan hormat setelah membaca iklan yang dimuat di harian Kompas. Ini contohnya seperti ini teman-teman. Jika ada info lowongan ini teman-teman dapatnya dari harian Kompas, maka tulis saja harian Kompas ya. Namun ini diubahkannya Kompas besar pada tanggal 30 Agustus 2021. Ini disesuaikan dengan teman-teman memperolehnya kapan informasi ini. Yang menyatakan bahwa perusahaan Bapak memerlukan tenaga kerja di bagian apa. Sebagai contoh ini berarti saya pilih saja bagian operator produksi. Operator produksi. Saya yang bertanda tangan di bawah ini namanya Adi Susanto, Waikana 15 Juni 2005, Islam Bumi Agung, SMK Negeri 1 Buai Bauga. Bermaksud mengajukan lamaran sebagai karyawan di perusahaan yang Bapak pimpin sesuai latar belakang pendidikan saya. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan. Oke, nih ya teman-teman ya, silahkan cek saja pada bagian hal yang perlu teman-teman kirim ketika mengirimkan surat lamaran pekerjaan. Di sini disebutkan kirim berkas lamaran dan CV serta foto terbaru. Oke, jika ada info seperti ini, pada umumnya ketika kita melamar sebuah pekerjaan, lengkapi dulu apa yang diminta pada info tersebut. Surat lamaran. Oke, ini sudah ada. Terus yang kedua CV, kurikulum vitae, daftar riwayat hidup ini sudah ada. Terus pas foto ini juga sudah ada ya. Jadi sesuaikan dengan yang tertulis pada info lowongan. Jika di info lowongan tidak ada, saran saya teman-teman pada lampiran ini ialah isikan saja syarat umum ketika teman-teman melamar sebuah pekerjaan. Sebagai contoh, jika di sini tidak ada info mengenai hal yang harus dilengkapi, ya teman-teman silahkan kirimkan fotokopi ijazah, surat keterangan kelakuan baik, pas foto, fotokopi KTP, daftar riwayat hidup. Kalau yang sekarang ini biasanya perusahaan meminta bukti vaksin atau bukti swab antigen. Jadi nanti teman-teman silahkan list saja di sini. Ketika sudah di list ya teman-teman berkewajiban melampirkan pada saat teman-teman mengirimkan melalui email. Jadi seperti itu. Runtutannya seperti apa? Urutannya ya sesuai dengan yang disebutkan pada bagian surat lamaran yang teman-teman buat ya. Misal contohnya yang pertama fotokopi ijazah. Maka teman-teman juga untuk lampiran pertama sertakan fotokopi ijazah. Terus lampiran kedua di sini disebutkan surat keterangan kelakuan baik
ya nanti teman-teman silahkan saja pada bagian lampiran sertakan surat keterangan kelakuan baik pada lampiran kedua. Jadi seperti itu ya teman-teman. Urutkan sesuai dengan penjabaran pada surat lamaran pekerjaan. Setelah itu, teman-teman nanti bisa tuliskan besar harapan saya Bapak berkenan mempertimbangkan dan menerima saya menjadi karyawan di perusahaan yang Bapak pimpin. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Terus di sini ada hormat saya, nama lengkap daripada teman-teman atau pelamarnya. Contohnya di sini ialah Adi Susanto. Jadi seperti itu ya teman-teman cara menyikapi apabila akan melamar sebuah pekerjaan berdasarkan informasi lowongan dan bingung apa yang harus dituliskan pada lowongan, maka teman-teman bisa melihat contoh video dari PD Official ini. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, jangan lupa tinggalkan komentar, subscribe, like, and share PD Official. Channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.